Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Pasti saya selalu memberikan materi-materi kimia yang kali ini saya bahas tentang struktur atom gitu ya. Sebenarnya di struktur atom kalau di materinya, struktur atom ini adalah termasuk dalam bab 2 gitu ya. Oke. Nah, struktur atom ini dalam struktur atom ini sebenarnya banyak yang harus kita bahas. Jadi dalam struktur atom yang akan kita bahas lebih kurangnya itu ada 4 atau 5 lah biasanya ya. Nah, dalam struktur atom nanti yang pertama yang kita bahas adalah teori perkembangan. Itulah kemarin yang kita bahas di slide ya. Kemudian nanti partikel penyusun atom, terus termasuk lambang atom, kemudian istilah-istilah dalam atom. Nah, saya ulang ya. Yang pertama nanti yang kita bahas teori perkembangan atom. Oke. Yang kedua, kita bahas nanti partikel penyusun atom. Oke. Yang ketiga, lambang atom. Yang keempat nanti istilah-istilah yang kita jumpai dalam struktur atom. Inilah topik yang akan kita bahas di bab ini, di tentang struktur atom. Tapi yang harus kalian tahu, teori perkembangan atom kan kemarin udah kita bahas, udah Bapak kasih dari PowerPoint kemarin. Jadi hari ini kita masuk yang kedua, yang ketiga, kalau sempat yang keempat kita masukkan yang keempat. Oke. Nah, kita masuk yang pertama dulu. Katanya kan saya ulang sedikit aja. Teori perkembangan atom. Teori perkembangan atom. Oke. Nah, teori perkembangan atom ini pada dasarnya adalah kalau dari segi bahasa, atom itu partikel yang tidak bisa dibagi. Dari hal inilah dikembangkan oleh peneliti. Yang pertama yang mengembangkan itu adalah teori atom Dalton. Ini kemarin udah dibahas di PowerPoint dan bahkan udah Bapak kasih dari kuis kalian cari kelebihan dan kelemahannya. Oke. Sekarang yang kedua teori atom Thomson, yang ketiga teori atom Rutherford. Oke. Kemudian yang keempat adalah teori atom Niels Bohr. Nah, mungkin nanti ada teori kedua di teori selanjutnya, teori atom modern atau bisa dibilang nanti mekanika kuantum. Itu nanti dipelajari di materi berikutnya. Oke. Nah, ini nggak terlalu Bapak jelaskan lagi lah ya, karena kan ini udah di pertemuan sebelumnya. Oke. Langsung aja kita masuk yang kedua. Yang kedua namanya adalah yang kita bahas tentang partikel penyusun atom. Partikel penyusun atom. Nah, kalau partikel penyusun atom, walaupun atom itu sudah terkecil, sudah tidak bisa dibagi lagi, tapi masih ada partikel penyusunnya. Kalau saya selalu nyebutkannya itu adalah pen. Apa pen? Proton, elektron, dan neutron. Kalau proton itu dia bermuatan positif. Kalau elektron bermuatan negatif, kalau neutron dia netral. Nah, ini adalah
ditemukan oleh Goldstein kalau dia proton yang penemunya. Kemudian kalau dia elektron ditemukan oleh Thomson di percobaannya. Kemudian kalau neutron ditemukan oleh Chadwick ya. Oke. Nah, inilah partikel penyusun atom dari setiap atom yang kita kenal. Mau logam, mau non-logam, semuanya pada dasarnya adalah memiliki partikel yang 3 ini. Proton, elektron, dan neutron. Itu dia. Oke. Berikutnya yang kita bahas adalah lambang atom. Jadi kalau kalian punya SPU, kan makanya Bapak bilang kemarin, kalau orang kimia itu wajib memiliki sistem susunan berkala. Kalau dulu namanya susunan berkala, sekarang namanya tabel periodik unsur. Nah, orang kimia wajib itu. Misalnya kalian punya jumpa natrium, lambangnya Na, klorin lambangnya Cl, misalnya belerang lambangnya S. Nah, lambang atom itu pada dasarnya garis besarnya adalah X, Z, sama A. Nah, apa X itu, apa A itu, apa Z itu, itulah yang akan Bapak jelaskan di sini. Nah, kalau X ini adalah lambang atomnya. Lambang atomnya. Z itu adalah nomor atomnya. Nah, A itu adalah nomor massanya. Oke. Yang kalian harus ingat adalah catatan yang paling penting. Z ini kan adalah nomor atom. Tapi Z ini sama dengan proton, sama dengan elektron. Nah, sementara A itu adalah jumlah proton dan neutron. Oke. Jadi kalau misalnya dari sini kita turunkan rumusnya, kalau A itu adalah proton ditambah neutron, maka kalau seandainya ditanya neutron adalah rumusnya apa? Rumusnya bisa nomor massa dikurang proton. Ini harus diingat ya, karena ini penting. Kalau harus diingat, saya senang saya kasih love gitu ya. Oke. Mereng, gak apa-apa ya. Oke. Nah, kita coba contoh soal. Oke, misalnya misalnya Bapak buat, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari A, Na 1123, B, Cl 1735. Kita jawab. Nah, Na 1123. Oke. Berapa nilai proton, berapa elektron, berapa neutron? Itu cara mencarinya. Na, sama dengan. Nah, tadi kita ikuti rumus umumnya. Rumus umumnya X adalah lambang unsurnya, berarti kalau Na lambang unsurnya adalah kalau Na berarti X-nya adalah Na gitu ya. Z-nya adalah 11, A-nya adalah 23. Maka kalau ditanya proton sama elektron sama dengan Z-nya. Berapa Z-nya? 11. Nah, untuk neutronnya berarti nomor massa itu yang di atas dikurang proton sama dengan Z, berarti proton sama dengan Z, maka secara tidak langsung untuk menentukan neutron A dikurang Z. 23 kurang 11 berapa? 12. Maka 23 kurang 11
sama dengan 12. Inilah neutronnya. Oke, itu dia. Yuk kita buat yang B. Ini yang A ya, ini yang A. Boleh nggak apa-apa lah, ini A, ini B. A-nya, B-nya Cl 1735. Berapa nilai Van-nya? Proton, elektron, dan neutron. Oke. Kita buat sama aja 17. Kemudian 17 juga. Ini tinggal kurangi berapa? 35 kurang 17 sama dengan 18. Oke, itu cara menentukan kalau dia ditanya proton, elektron, dan neutron. Nah, yang jadi masalah kalau seandainya atom itu bermuatan. Kalau atomnya bermuatan, itulah yang kita kenal dengan ion. Nah, kalau ion ada sedikit pembaharuan atau ada sedikit tambahan. Nah, atom ion ini kan artinya adalah atom yang bermuatan. Kalau misalnya atom yang bermuatan, protonnya tidak lagi sama dengan elektronnya. Muatannya itu bisa dikatakan ionnya gitu ya. Tapi muatan ini juga ada dua, ada namanya kation, ada namanya anion. Kalau kation dia bermuatan positif. Oke, kalau anion bermuatan negatif. Maka cara menentukan elektronnya tidak lagi sama dengan atom biasa. Jadi harus ditentukan. Ingat ya catatannya. Catatan. Kalau misalnya dia dalam bentuk ion, catatannya proton tidak lagi sama dengan elektron. Jadi cara menentukan elektronnya bagaimana? Untuk menentukan elektronnya harus perhatikan kalau dia yang ion positif atau kation, kalau dia yang ion positif sama yang ion negatif ini berbeda. Perhatikan. Oke. Kalau yang ion positif untuk menentukan elektronnya nomor massa nomor atom atau Z dikurang muatan. Kemudian kalau ini Z ditambah muatan. Ini rumus masing-masingnya. Jadi jangan disamakan lagi ya. Soalnya mereka tidak sama kalau untuk proton dan elektron dalam bentuk ion. Yuk kita buat contohnya. Contoh yang ion. Oke, kita lanjut di sini aja ya, cukup ya. Oke, contoh yang ion, contoh ion. Tentukan proton dan elektron dari, misalnya kita ambil Ca 2 positif 20 40. Berapa proton, berapa elektron, dan berapa neutron. Nah, ini dia. Proton, elektron, dan neutron. Oke. Yang dikatakan muatan itu ini ya, guys, yang di belakang, yang di atasnya ini atau yang bermuatan di atasnya. Berarti kalau dia untuk muatan yang bermuatan, yang beda itu hanya menentukan elektron saja. Kalau selebihnya sama. Jadi supaya lebih gampang kita cari dulu yang sama, yang tidak ada berbeda dengan aturan sebelumnya. Proton tetap 20. Untuk neutron tetap atas kurang bawah 40 kurang 20 sama dengan 20. Nah, untuk elektronnya ini kan bermuatan positif 2 kan.
Berarti cara mencari elektronnya, elektron sama dengan Z dikurang muatan. Z-nya 20, muatannya 2, berarti 18. Kita ambil contoh yang minus atau yang negatif. Contoh misalnya Bapak ambil 1632. Ini 2 min. Tentukan proton, elektron, dan neutron. Oke. Nah, berapa proton, berapa elektron, berapa neutron. Oke, kalau misalnya ini gampang aja. 16 tetap. Ini 32 kurang 16. Oke, tetap 16. Sekarang untuk mencari elektronnya bermuatan negatif atau ion negatif. Berarti ditambah, Deng. Ditambah berarti 16 ditambah 2 sama 18 juga. Terakhir saya coba mau buat dulu yang apa ya, P lah misalnya. P, gini aja, P 15 31 3 min. Oke, kita mau buat berapa jumlah proton, elektron, dan neutron. Pennya, oke. Nah, protonnya 15. Oke. Nah, 31 kurang 15 berapa ya? 16. Oke. Next berikutnya 15 tambah atau kurang? Negatif, berarti tambah. Lama 18. Oke. Itu dia. Paham? Mudah-mudahan kalian paham dengan materi hari ini. Kalaupun misalnya nggak paham, silakan letakkan di kolom komentar kalau seandainya ada yang mau ditanyakan. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan dan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan semakin banyak kalian yang like atau yang mensubscribe, kita tetap bisa berkarya di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Selamat apalah ya? Saya bingung. Selamat sukses lah buat kita semua. Oke, thank you.